kesempatan minggu lalu kita sudah membicarakan masalah ruku dan sujud. Ustaz Ikin sudah menjelaskan dalam suatu hadis bahwa yang selalu kita ingat, selalu membahagiakan kita pada waktu ketemu Allah Subhanahu wa taala adalah kita sudah melaksanakan ruku dan sujud. Di dalam surah Al-Hajj 77-78 dibentangkan satu keadaan yang dimulai dengan perintah ruku dan sujud. Perintah ruku itu 1 kali, kemudian perintah sujud 2 kali. Terbentang tugas-tugas apa yang lahir dari kondisi sujud dan ruku itu kepada kita, ya. Antara lain mengabdi, berbuat baik, semoga kita mendapat keberuntungan. Dilanjutkan wajahidu fillah, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dan dinyatakan bahwa sebetulnya itu bukanlah membuat kamu sulit, ya. Kamu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, kamu disebut kaum muslimin, dan Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kita. Jadi Nabi Muhammad SAW itu akan menyaksikan apa-apa yang kita sudah lakukan di dunia ini, dan kemudian kita menjadi saksi atas seluruh manusia. Diingatkan lagi, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah wa maulakum. Dialah Allah yang menjadi pelindung, maka dialah sebaik-baik pelindung. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Itulah gambaran 2 ayat ini terhadap kehidupan sekarang maupun yang akan datang, ya. Satu. Pelajaran ini membuat kita, mendorong kita, mengapa ruku dan sujud itu berbeda. Dalam arti apa yang kita ucapkan dalam ruku berbeda apa yang kita ucapkan dalam sujud, ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bedanya azim dalam ruku dan a'la di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Maka tidak ada cara lain kita mendekati Al-Quran, ya. Apa itu ruku, apa itu sujud, bacaannya begitu berbeda. Mengapa? Ya. Secara sepintas, kalau Al-Azim digambarkan di dalam Quran dengan bahasa banyak, cara bahasanya seandainya, itu banyak di dalam Al-Azim, ya. Sesuatu penjelasan yang di luar kemampuan akal kita, dan bahasa yang seandainya itu dalam kaitan Al-Azim. Kalau dalam kaitan Allah masih bisa ditangkap oleh akal kita. Jadi beda, ya. Al-Azim itu, ya, bahasanya
Selalu bahasa pengandaian, banyak bahasa pengandaian, dan isi al-azim itu di luar kemampuan kita menalarnya. Tapi kalau al-ala bahasanya khobar, bahasa berita, ya, bahasa berita, sehingga kita mampu memahaminya. Itu sebagai ilustrasi kesemuaan. Ya, mari kita baca surah Al-Hajj 77 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Artinya rukuk dan sujud itu mendapat tempat yang istimewa. Tapi kita harus paham istimewanya itu apa. Itu nanti kita ya. Sehingga kita bisa mengisi ya, sujud dan ruku itu dengan makna-makna yang ada dalam Quran. Kita tahu Nabi Muhammad SAW kalau sujud lama, tapi tidak ada berita. Tidak ada isi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Berbaktilah kamu kepada Tuhanmu dan berbuat baiklah. Waf'alul khair. Nah, waf'alul khair itu sifatnya umum ya. Jadi kalau Al-Qur'an itu bacaannya begitu, berarti segala kebaikan-kebaikan yang sudah diatur di dalam ibadah-ibadah kita dan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW segala kebaikan-kebaikan. La'allakum tuflihun. Ini semoga kamu beruntung, sama dengan kalimat di dalam Al-Baqarah ayat 5 ya. Semoga kamu beruntung ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Jadi pengertian jihad itu artinya jangan kita selalu berjihad itu dengan perjuangan diri ya. Dalam arti orang berjihad itu sehingga mengorbankan dirinya. Tidak, segala sesuatu yang ada pada diri kita ya. Ada ilmu, ada harta, ada kesempatan, ada jaringan, ada kemampuan memimpin ya. Nah, itu semua yang ada di dalam diri kita, kita pergunakan sebesar-besarnya dan seserius mungkin ya. Itulah jihad ya. Dan selalu orang berjihad itu tentu orang yang muhsinin, orang yang mementingkan kepentingan orang banyak ya, kepentingan umat, dan segala kemungkinan ancaman yang mengganggu umat. Itulah orang muhsinin, semampu dia ya. Nah, jadi ada 4 kata di dalam ayat 177 ayat 77. Pertama ruku', kedua sujud, ketiga wa'budu ya, berbaktilah, kemudian berbuat baik. Kalau dalam makna balaghah ini tersusun, kata-kata ini tersusun punya makna sendiri. Jadi rukulah, semoga ruku itu menjadikan inspirasi ya, menjadi kekuatan kamu untuk memahami isi daripada bacaan sujud itu, sehingga melahirkan
pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik. Karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kujadikan manusia dan jin kecuali mengabdi padaku. Sekarang kita lihat ya. Bacaan ruku dan sujud. Ruku, bacaan ruku, perintah ya. Perintah bacaan ruku itu di dalam surah Al-Waqiah 2 buah ya. Kemudian di dalam surah Al-Haqqah 1. Jadi 3. Kemudian perintah bersujud itu, bacaan sujud itu dalam surah Al-A'la gitu ya, dalam surah Al-A'la. Mari kita coba, lihat surah Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhan pencipta kamu yang maha tinggi. Nah, itu bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita singkirkan dulu wa bihamdi. Khusus wa bihamdi itu sama dengan alhamdulillah. Hanya cara mengucapkannya saja beda gitu ya. Sucikanlah nama Tuhanmu pencipta kami. Ini satu-satunya yang mendorong bacaan subhana rabbiyal a'la gitu ya. Apa isinya? Di dalam tafsir, kalau ayat pertama ya, itu menggambarkan isi dari surah itu. Isi dari surah itu ya, secara umum ya. Oh, surah ini berkait dengan mensucikan Allah. Inilah isi daripada Allah itu ya. Kita lihat di dalam surah ini potongan-potongan. Ayat ini isinya potongan-potongan ya. Potongan-potongan yang menggambarkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa. Satu ya. Yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Terbayang oleh kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sempurna, bagus ya. Pohon ciptakan Allah Subhanahu wa taala, matahari, bintang, bulan ya, langit dan bumi sempurna gitu. Wallazi qaddara fahada, yang menentukan masing-masing dan memberi petunjuk. Kucing, tikus, ya, binatang-binatang kecil diciptakan kemudian diberi petunjuk. Kalau dia melahirkan, dia menyusui. Ya. Kita dilahirkan, manusia dicipta diberi petunjuk untuk apa hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinni wal ins. Ya, tidak jadikan manusia kecuali mengabdi padaku. Itu ya. Wallazi akhrajal mar'a, dan menumbuhkan rumput-rumputan. Dibayangkan oleh kita seperti rumput-rumputan ya. Kemudian faja'alahu sa'an ahwa, lalu dijadikannya rumputan-rumputan itu kering hitam. Terbayang oleh kita ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita manusia dan akhirnya juga mati. Rumput-rumput kering mati ya. Satu ya. Kedua, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kami membacakan Al-Quran kepadamu ya, gitu ya, agar jangan lupa. Ini turunnya Al-Quran.
di dalam azim tergambar dalam bahwa Al-Quran itu agung. Kalau di sini turunannya, ya, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala itu diturunkannya Al-Quran, dibacakannya melalui Jibril agar kamu tidak lupa. Ya. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada. Kalau kami ingin, ya, menghapus isi-isi ayat-ayat Al-Quran itu akan dilupakan. Kepada Nabi Muhammad ada ceritanya itu. Kalau kami ingin menghapus ayat-ayat itu, maka dilupakan Nabi Muhammad SAW mengenai ayat tersebut, gitu ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya kami tahu apa yang nampak, apa yang tidak nampak. Gitu ya. Bayang kita ayat-ayat lain di dalam Al-Quran itu banyak, ya. Apa yang nampak, apa yang tidak tampak. Maka Nabi Muhammad SAW itu di dalam doa-doanya itu terlihat, ya, dalam tahajud dia berdoa, farfirli ma qaddamtu, apa yang aku lakukan, dosa-dosa yang aku lakukan, wa ma akhartu, dosa-dosa yang akhirnya aku kerjakan, wa ma asrartu, dosa-dosa yang rahasia yang aku tidak tahu, wa alamtu, dosa-dosa yang aku tahu. Itu tergambar, ya. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami mudahkan kamu kepada segala hal, ya, kepada agama, kepada yang lain. Sekarang kita diperintah, fadzakir inna fa'atidz dzikra, biarlah berikan peringatan Al-Quran, sungguh bermanfaat peringatan itu. Ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, terbanyak kita bahwa kita juga diperintah untuk memberi peringatan. Fadzakir inna fa'atidz dzikra. Saya kira itulah gambarannya. Nanti pada waktunya kita perdalam, ya. Setidak-tidaknya di sini ada 3 surah yang berdekatan, ya. Pertama surah Al-A'la. Jadi kalau kita lihat, ya, itu kira-kira isi daripada Al-A'la. Kita teruskan nanti. Ya. Kemudian kita lihat lagi surah Al-Ghasyiyah. Oh, isinya hampir sama. Ya, di dalam surah Al-Ghasyiyah itu ada fadzakir innama anta mudzakir. Ya. Maka berilah peringatan, sesungguhnya kamu Muhammad hanya memberi peringatan. Itu kepada Rasulullah SAW. Sudah pasti kepada kita juga melanjutkan tugas-tugas beliau. Terbayang oleh kita bahwa kita diperintah untuk menyampaikan, ya, Al-Quran kepada saudara-saudara kita, kepada rekan-rekan kita. Makanya waktu sujud itu banyak sekali rasa dosa kita, banyak sekali kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak mampu, ya. Kita tidak mampu, maka kita duduk sujud. Setelah sujud kita duduk, ya, di antara doa sujud dengan doa Rabbil firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Merasa kita, ya, tugas-tugas besar itu, merasa kita tidak mampu. Rabbi firli, maafkan aku, ampuni aku, warhamni, rahmati aku, ya, kasihani aku, wajibuni itu dari tujuh kata-kata di dalam
Doa di antara sujud itu 7 kata itu menyangkut sifat-sifat Allah. Wajibun itu jabar, artinya begini. Kalau kita bodoh, katakanlah ya, kita malas, jadikanlah orang rajin, jadikanlah orang sungguh-sungguh, itu maksudnya ya. Wajibun itu maksudnya itu segala kelemahan kita ya diciptakan supaya tidak lemah gitu. Kalau kita malas jadi rajin, kalau kita bodoh jadi pandai ya. Kalau kita tidak bersemangat berjuang jadi semangat. Itulah wajibun itu mendalam ya. Jadi kalau kita mendalami seluruh komponen-komponen di dalam sholat, nanti semuanya akan terhubung ya. Makanya di dalam sholat itu kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terhubung dari sisi luarnya, kemudian sisi dalamnya akan terhubung. Ruku terhubung dengan i'tidal, ya, berangkat, terhubung dengan sujud, sujud terhubung dengan doa di antara dua sujud ya, dan seterusnya. Dengan demikian kita asiklah sembahyang itu, sholat itu dengan paham apa-apa yang terkandung di dalam ucapan-ucapan di dalam sholat, karena bacaan kita ini merupakan zikir ya. Zikir itu ada 2 pemahaman zikir itu. Zikir dalam arti mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat perbuatan, perintah, perilaku, kesukaan Allah, kebencian Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan semakin sehari semakin mendalam. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu